Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria ya. Dan jangan lupa bahagia. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang mengenal perangkat proses pada komputer, di mana beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengenal tentang perangkat proses, tentang perangkat keras komputer ya. Ada perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan media penyimpan. Masih ingat ya? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satunya yaitu perangkat proses pada komputer. Nah, yang kita bahas ini nanti adalah komputer yang bersifat standalone ya, personal komputer yang ada CPU-nya. Nanti kita akan coba lihat apa saja yang ada di dalam CPU tersebut sebagai perangkat proses pada komputer. Oke. Mari kita lihat. Nah, komponen yang ada di dalam CPU seperti yang anak-anak lihat ya. Alat proses biasa disebut dengan Central Processing Unit ya, yang di dalamnya terdiri dari yang pertama itu adalah mainboard atau yang merupakan papan induk dari komputer. Kemudian yang kedua adalah prosesor sebagai otak pemrosesan pada komputer. Kemudian juga ada RAM ya, sebagai media penyimpan sementara. Kemudian juga ada hard disk ya, sebagai tempat penyimpanan permanen. Juga ada VGA card, sound card, dan juga sumber daya listrik yang disebut dengan nama power supply. Nah, kita akan coba lihat ke masing-masing komponennya. Yang pertama adalah mainboard ya. Mainboard atau papan utama adalah berupa PCB ya, printed circuit board yang memiliki ada chip BIOS atau program penggerak, kemudian berupa jalur-jalur konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Beberapa komponen utama pada komputer yang menempel atau dipasang di mainboard itu adalah yang pertama itu prosesor ya. Prosesor itu selalu menempel di mainboard. Kemudian yang kedua adalah RAM ya, sebagai memori sementara. Kemudian juga ada hard disk yang kabelnya juga terkoneksi ke mainboard. Ada juga VGA card dan sound card. Oke, sampai sini bisa mengerti ya. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, anak-anak, ini perangkat-perangkat yang terhubung ke mainboard ya, di mana yang tengah itu adalah gambaran mesin mainboardnya. Kemudian beberapa perangkat yang terkoneksi dengan mainboard itu ada CD-ROM ya, bentuknya seperti itu. Kemudian ada RAM ya, sebagai memori sementara. Di sini juga ada LAN card ya, LAN ya, local area network untuk koneksi ke jaringan. Kemudian ada hard disk sebagai penyimpanan permanen, ada prosesor sebagai otak komputer ya. Kemudian ada kipas pendingin dari prosesor ya, yang mana powernya juga terkoneksi ke mainboard. Kemudian ada kartu grafis disebut dengan VGA card, dan juga ada catu daya atau power supply. Ini lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah contoh gambaran dari perangkat prosesor ya, di mana prosesor ini merupakan otak utama dari suatu komputer. Prosesor biasanya sering dikenal dengan nama juga CPU ya, Central Processing Unit. Jadi komponen utamanya yakni berupa suatu chip
yang berbentuk integrated circuit atau IC yang mengontrol seluruh sistem komputer, terutama dalam menjalankan instruksi, pengolahan, serta dipakai sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer yang dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas input serta output. Nah, perkembangan prosesor sendiri ini sangat pesat ya anak-anak, di mana sekarang biasanya harga dari sebuah komputer itu ditentukan dari kelas prosesornya. Jadi ada misalnya Intel Core i5, Core i7, dan Core i9. Dan vendor prosesor itu ada macam-macam ya. Ada Intel, kemudian AMD, ya. Kemudian kalau di handphone itu misalnya ada apa namanya Snapdragon, ya. Nah, mungkin kamu tahu kalau dilihat di spek handphone juga ada Qualcomm, ya itu salah satu contoh dari vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan pembuat prosesor. Selain prosesor, ya ada juga namanya random access memory yang biasa kita sebut dengan RAM, ya. Apa yang kita rasakan kalau kita membeli sebuah produk dengan RAM yang kecil? Apa kira-kira? Biasanya aksesnya terasa lambat ya. Nah, kalau kita pengen bekerja cepat, biasanya kita butuh memori atau RAM yang gede ya. Di handphone atau komputer mesti selalu mencari RAM-nya yang besar. Nah, RAM itu apa? RAM sendiri itu adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data dan memori atau acak. Ya. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara, ya, di mana saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu itu eh, digunakan bisa lebih cepat, ya. Jadi kalau secara proses data permanen itu disimpannya di media penyimpan seperti hard disk, kemudian supaya bisa diakses oleh prosesor tadi, data itu di loading dulu ya, di loading dulu ke dalam RAM. Ya, jika RAM-nya gede berarti data yang di loading bisa lebih banyak sehingga bisa diakses dengan cepat oleh prosesor. Nah, RAM sendiri itu bersifat volatil ya. Volatil itu artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpan lain seperti flash disk, hard disk, atau CD yang bersifat non-volatil. Jadi, RAM itu bekerja hanya ketika komputer nyala. Ketika komputernya mati, maka data yang tersimpan di RAM akan hilang. Nah, kemudian kita akan membahas media penyimpanan permanen. Di sini sebagai contoh ada hard disk dan SSD ya, atau solid state drive. Ya. Kalau hard disk itu generasi di sebelum SSD. Kalau sekarang kalau kamu beli laptop, di komputer mungkin sudah banyak yang menawarkan SSD ya. Tapi ternyata harga SSD itu lebih mahal dibanding hard disk. Nah, kenapa? Karena hard disk itu dia bentuknya lebih besar, dan juga hard disk itu media penyimpanan yang di dalamnya itu berisi piringan magnetis ya, piringan magnetis jadi bersifat mekanik. Menampilkan bersifat mekanik ini rentan terhadap guncangan ya. Kalau jatuh itu kadang piringannya bisa tergores dan datanya bisa rusak. Sementara solid state drive adalah perangkat penyimpanan yang sangat solid yang menggunakan perakitan sirkuit terintegrasi. Jadi untuk bisa menyimpan data secara terus-menerus, dia menggunakan memori flash ya. Jadi kayak seperti flash disk tapi dalam kapasitas yang sangat besar. Dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. Ya, jadi perbedaannya kalau hard disk itu penyimpanan secara fisik di dalam piringan, sementara SSD itu gambarannya mirip seperti flash disk tapi dengan penyimpanan yang besar. Nah, kemudian selain itu ya, yang terkoneksi dengan mainboard adalah VGA card ya.
VGA card adalah kartu untuk menghasilkan dan menampilkan gambar ke display seperti monitor. VGA card ini yang mengeluarkan data tampilan dari komputer dikirim ke layar monitor. Saat ini semua motherboard itu memiliki kartu VGA card yang built-in ya. Built-in itu maksudnya terpasang langsung di dalam mainboardnya. Nah, fungsi VGA card dianggap tidak penting karena biasanya sudah dibenamkan langsung di mainboard ya. Sehingga pengguna komputer hanya menggunakan komputer untuk aktivitas multitasking seperti MS Word atau untuk browsing dan tidak perlu lagi menggunakan VGA card dengan spesifikasi tinggi. Namun ya bagi beberapa orang yang bekerja di bidang grafis ya seperti video editing ya, kemudian pembuatan film dan segala macam, mereka atau pemain game mereka masih membutuhkan kartu grafis atau VGA card karena komputernya butuh tampilan yang sangat bagus. Nah, selain VGA card, anak-anak ada juga namanya sound card. Sound card atau disebut juga dengan kartu suara adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang sound card adalah perangkat wajib ya yang harus ada di setiap komputer. Di mana di sound card ini ada colokan untuk line in ya. Kalau menghubungkan audio dari luar untuk suaranya bisa direkam oleh komputer. Kemudian juga ada mikrofon kalau kita ingin Zoom meeting atau Google Meet ya. Itu komputernya dikoneksikan ke mikrofon ya, ditancapkan ke sound card ini. Juga ada line out-nya untuk mengkoneksikan ke speaker ya, untuk mengeluarkan suara ke speaker. Juga ada gaming control port-nya. Ya, standar sound card seperti itu. Namun di beberapa komputer yang sekarang ya mungkin lebih dipersempit ya. Kadang mungkin mikrofon dan line out-nya jadi satu kayak di laptop karena dia connect-nya ke headset. Tapi di beberapa komputer yang berbasis CPU itu masih terpisah, colokan mikrofon sendiri dan juga yang line out-nya untuk speaker itu tersendiri. Nah, kemudian masuk ke perangkat terakhir adalah power supply. Power supply ini adalah catu daya atau yang memberikan supply kepada komputer ya, terutama CPU. Jadi dia yang memberikan tegangan untuk hard disk, untuk CD-ROM, untuk USB ya, colokan USB dan juga untuk perangkat-perangkat yang ada di mainboard. Ya, mainboard sendiri juga mendapatkan supply utama dari power supply. Jadi perangkatnya tidak terkoneksi ke ke listrik langsung. Jadi dari colokan listrik atau stop kontak itu dimasukkan dulu ke power supply, kemudian tegangannya oleh power supply baru dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat ya. Sehingga kalau power supply ini rusak, tidak bisa mengeluarkan sumber daya, maka komputernya biasanya akan mati ya. Nah, ini anak-anak beberapa penjelasan dari Bapak tentang perangkat proses ya yang ada di dalam CPU. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan dari video ini anak-anak bisa memahami dan nanti untuk lebih lanjutnya lagi kita bisa langsung nanti mencoba praktek di laboratorium, melihat secara fisik ya dengan membuka komputer ya CPU-nya, kemudian anak-anak bisa melihat sendiri nanti seperti apa komponen-komponen yang ada di dalam gambar yang Bapak sampaikan ini. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan, Bapak mohon maaf. Buat anak-anak tetap jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan dan tetap bahagia.
Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.